gitu? Pasti kalian bisa nebak gak sih? Soalnya kan kalian bisa baca pikiran gua sama Ayah. Mungkin dari judul udah kelihatan kali ya. Oke, langsung aja nih, kita bakalan ngebahas topik yang berkaitan sama diri kita nih, yaitu ya Kenakalan remaja. ya kenakalan masa remaja. Ya, tapi di sini kita bakal membahas mengenai kenakalan remaja. Mungkin di sini kalian ada yang pernah nggak ngelakuin kenakalan remaja gitu, merokok kalau nggak narkoba? Kalau gua sih nggak jauh sih, gua cuma males ngerjain PR aja sih. Ya kalau gue sih mungkin pernah ngelakuin kenakalan remaja, tapi cuma ada tanda kutipnya ya, ini cuma jahil doang, jahil bukan. Jahil berarti ya, jahil. Aduh, jahil ya Ikal. Bahaya nih. Kayak lu nggak pernah jahil aja. Aduh, enggak dong. Aku kan anak baik-baik. Nggak pernah jahil. Oke nih, sebelum kita lanjut bahas kenakalan remaja, kita harus tahu dulu dong, apa sih remaja itu? Ada yang tahu nggak nih remaja apa? Nggak ada nih. Menurut kalian deh, coba gue mau nanya ke Haikal. Jadi remaja itu apa? Remaja itu kayak usia kita ya, dari kayak usia 13 tahun sampai 20 tahunan, ya 24 tahun. Ya, oke, makasih Haikal. Nah, jadi remaja itu adalah masa pertumbuhan dari anak-anak ke dewasa, yaitu ya contohnya kita. Kalau menurut dari WHO ya, yaitu World Health Organization, katanya remaja itu dimulai dari umur 13 tahun hingga 24 tahun. Tapi banyak juga nih dari sumber lain yang bilang bahwasannya remaja itu mulai dari umur 10 tahun sampai 13 tahun. Kalau itu terlalu singkat gak sih masa remaja itu? Iya. 3 tahun doang. Ya gue setuju sih, soalnya kalau misalnya 13 sampai 24 tuh udah termasuk remaja. Tapi kalau misalnya 10 sampai 13 tuh kayak sikat banget gak sih masa remajanya? Singkatan. Iya, gue juga setuju sih sama Dahayu. Karena usia 10 sampai 13 usianya kayak singkat banget. Jadi makanya saat dari 13 ke 24 remaja itu. Oh iya, ini mungkin hal yang nggak asing ya. Untuk remaja yang masa-masa kayak kita tuh nggak bisa mengontrol emosi kita sendiri. Kadang juga emosi kita bisa kena orang tua juga. Imbasnya orang tua pasti. Iya. Iya, bener-bener. Nah, kan kalau buat mengontrol emosi tuh sekarang remaja masih agak sulit, karena kan emang seusianya masih belum paham lah ya, belum bisa mengontrol emosi. Kayak misalnya nih kita nonton drakor lah atau video-video aja lah yang sedih, pasti kita sampai nangis gitu kan. Alay gak sih nangis gitu? Iya, pasti. Mata kita sampai sembab nih. Terus kalau nonton gender atau enggak action yang mengebu-gebu, pasti suasananya juga kita ikutan mengebu-gebu juga nggak sih? Benar-benar. Iya dong, apalagi kalau misalnya kita lagi marah, langsung ibu bapak, kita lagi tidur tuh ikut tersebut juga ya. Ya karena saking emosinya sampai kata-kata sampai hewan yang di Ragunan pun kata-katanya keluar sih. Jangan sampai kelebihan. Tapi itu sejujurnya ya, itu nggak boleh dilakuin, karena itu kan orang tua kita sendiri ya. Iya. Karena kita itu harus menyayangi ya, yang menyayangi orang tua kita ya, sopan istilahnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu remaja? Simpel aja sih, remaja itu kayak kita, usia kita anak-anak SMP, terutama anak kelas 8. Tapi berbeda-beda juga nggak sih setiap orang gitu kan? Iya, berbeda-beda. Mungkin peralihannya ya mungkin dari SD yang bangku kelas 6 SD sampai ke SMP, dan itu tuh juga bisa dibilang peralihan remaja gitu. Iya, itu juga namanya pubertas bukan sih? Iya. Iya. Ya mungkin itu Kemungkinan dari dulu pendek, sekarang udah kayak tiang listrik gitu ya, orang-orang yang pendek nih. Tapi terutamanya nih ya, kalau misalkan nih kita nih yang terutama cewek-cewek, dulu kan punya tuh temen SD yang cowok, padahal kan dia dulu kan pendek ya, tapi pas sekarang kita ke SMP pasti dia tinggi dan kita kalah gitu kan ya, tinggi. Iya. Mungkin
Mungkin itu dulu aku ya dari masa pendek, sekarang udah jadi lebih tinggi dikit. Kok kalau aku kan tumbuh-tumbuh ya dari dulu sampai sekarang. Oke, cukup. Kita udah bahas remaja. Sekarang kita bahas nih kenakalan remaja itu. Nah, kemungkinan Haikal bisa dijelasin kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu adalah perilaku yang negatif yang sering remaja lakukan dan kehidupan kebiasaannya, seperti mungkin anggap ya kalau kita itu mungkin kenakalan seperti melanggar aturan sekolah atau di luar sekolah, melanggar norma masyarakat, tidak mengikuti tata tertib, atau yang berhubungan dengan penyimpanan layak. Benar-benar. Jadi seusia kita kan bener nih masih belum bisa ngekontrol emosi, masih belum terlalu matang lah ya istilahnya usia kita gini. Dan juga dalam kenakalan remaja ini kita tidak bisa menyudutkan satu faktor ya, yaitu dengan keadaan kondisi rumahnya yang dimana mungkin bisa saja dia melampiaskan emosi yang dia pendam sama di rumahnya gitu. Gimana host, bisa dipahami? Bisa banget dong, karena kenakalan remaja itu walaupun kita belum tahu definisinya secara khusus, tapi dalam kehidupan pasti udah marak banget sih terjadi kenakalan remaja gitu, ya kan Dayu? Ya, contohnya tuh seperti kayak ngebully, ngerokok, narkoba, mabuk-mabukan dan sebagainya. Wah, pas banget nih, ngerokok dan narkoba juga termasuk kenakalan remaja ya. Ya. Ya palingan yang harus kita hindari dari sejak anak-anak sampai dewasa itu kita harus hindari deh kayak gitu. Lanjut dong daripada diem-diem. Iya, masa diem kalau kata yang kata. Nih ya, kalau misalkan nih kita dengar kata rokok, vape atau narkoba, apa sih yang pertama muncul gitu di pikiran kalian? Menurut gue sih rokok dan vape itu karena kayak pintu awal menuju hal yang lebih berbahaya kayak narkoba, karena hampir semua orang yang akhirnya nyoba narkoba pasti sebelumnya udah pernah nyoba rokok atau vape dulu. Bener sih, tapi menurut gua kalau dengar kata narkoba, rokok bukan ngomongin tentang rokok sama vape, bukan menunjukkan orang itu pasti narkoba. Cuma di rokok dan di vape itu ada bahan nikotin yang membuat kita kecanduan, jadi lebih bakal buat kita gelisah sih. Kayaknya kalau menurut mereka itu rokok itu adalah cemilan sehari-hari nggak sih? Iya benar. Iya, betul banget. Gue mau nanya nih ke Haikal, diri lu sendiri ini ngudut gak sih? Kan biasanya nih ya anak-anak remaja yang laki-laki terutamanya tuh rata-rata mereka pasti ngerokok lah ya. Kalau gak ngerokok namanya kemungkinan dari mereka nggak keren gitu. Iya. Waduh, kan gua kan anak baik-baik, jadi kagak ikut ngerokok gitu-gitu kan ya. Tapi kalau dari pengalaman sih, temen gua pernah ada ngerokok. Katanya tuh enak banget. Mending beli nasi padang nggak sih daripada rokok? Rokok mahal 40.000, nasi padang bisa dapat 4. Iya benar. Setuju sih. Padahal harga rokok tuh kisarannya lumayan mahal ya, 20 ribuan enggak sih? Iya. Bagus banget. Masa iya ngorbanin kesehatan dan nyawa demi kesenangan sesaat? Gua sih skip ya. Oh, bagus banget nih, tepuk tangan dulu ya. Oh ya, kalian tahu nggak? Rokok itu dan vape itu seluruh Indonesia 70,5% yang menggunakannya. Oh, masa sih kacau banget? Seriusan nih. Berarti orang-orang sekarang nih ya udah banyak banget nih yang terpengaruh sama rokok. Makanya nih ya di zaman sekarang kita harus hati-hati terutamanya nih untuk anak-anak muda. Biasanya nih seringkali rokok itu dianggap sepele, padahal dari rokok itulah yang membuat awal masalah itu menjadi banyak. Biasanya kenapa sih kita ikut-ikutan rokok gitu? Apa gunanya? Setahu
gue sih ya, gara-gara FOMO sama teman setongkrongannya atau masalah pribadi dari rumahnya, makanya dilampiasin di rokok. Tapi ya kebanyakan gara-gara terpengaruh teman tongkrongan. Nah, berarti teman setongkrongnya itu juga salah pengaruh dong. Betul banget, karena kalau salah pergaulan juga bisa salah langkah, apalagi kalau nongkrongnya malam atau bahkan tengah malam banget, nggak mungkin nggak ada yang nemenin kayak rokok atau narkoba. Wih, berarti rokok, narkoba itu ada kaitan satu sama lain ya. Tapi gue mau nanya nih, narkoba itu apa sih dari kalian? Ada yang bisa bantu nggak? Iya, ada yang bisa jawab gak? Gue bakal jelasin ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat-zat ini bisa bikin penggunaannya kecanduan dan merusak sistem saraf. Bahkan bikin seseorang kehilangan kendali atas dirinya. Kalau menurut Haikal apa? Ulang tadi pertanyaan apa? Kalau menurut Haikal apa? Kenapa sih banyak remaja yang bisa ikut-ikut? Oh, biasanya itu sih karena pengaruh teman ya, rasa ingin tahu yang tinggi atau lagi punya masa pribadi. Mereka nyari pelarian lewat narkoba, padahal efeknya bisa merusak tubuh, pikiran, dan masa depan. Nah, makanya nih penting banget nih kalau misalkan kita nih ya diajak temen ataupun ya orang maupun yang nggak dikenal, kayak misalkan mereka tuh ngajak kita buat ngerokok atau narkoba, kita tuh harus tegas bilang enggak, saya nggak mau ikutan, jangan kalian malah ikut-ikutan, jadinya nanti kalian terbawa deh harus ke sana. Iya, setuju banget sih. Lebih baik kita ikutin hal-hal yang positif aja. Seperti kayak mencari kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Tapi caranya gimana itu? Kalau menurut gue nih ya, pastinya kita harus pilih-pilih pergaulan. Karena kalau udah salah, pergaulannya udah beda lagi. Keren, gue suka nih. Kasih nggak mas? Jadi podcast ini bisa dari podcast ini kita bisa ngambil pelajaran nih buat teman-teman ataupun yang di luar-luaran sana. Ya itu jangan ngerokok ya guys, bisa bikin paru-paru kalian jadi sakit gitu loh, jadi rusak. Aduh, bahaya banget ya gara-gara rokok doang. Oke, jadi mungkin ini akhir dari perpisahan kita dari materi yang kita udah jelasin nih, yang udah kita bawain. Sampai Tadi belum? apa tadi materinya? Tentang kenakalan remaja Dan dan kenakalan remajanya tuh apa gitu? Oh, rokok sama narkoba. Aduh, sampai berbuih-buih nih. Saking lama ngomongnya. iya. Tapi perasaan aku cuma ngomong sampai 5 menit deh. Iya. Tapi saking serunya ya. Sekian podcast dari kami. Kami berharap untuk teman-teman maupun kita semua yang sudah mendengarkan podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun salah maupun disengaja tidak. Akhiri kami. Terima kasih. Sekian. Bye-bye. Bye-bye. Udah 12 menit. Iya. Si Parun di akhir-akhir ketawa. Ini ya. Dan